ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Terpuji nama Tuhan karena Dia sangat baik kepada kita. Pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan lagi dalam ibadah sekolah minggu. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, dalam ibadah ini kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik di rumah, juga kakak-kakak yang di sini, ada yang bisa sebutkan warna pelangi? Saya bisa. Wah, adik-adik di rumah juga pasti bisa. Nah, kalau begitu, mari kita sebutkan bersama-sama.
merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Iya, hebat semua. Jadi ada 7 warna pelangi. Nah, kalau begitu pada waktu kapannya kita bisa melihat pelangi itu? Saya tahu. Pada waktu kapan, ayo? Nah, kemarin kan waktu habis hujan sore-sore, hujan kan kemarin kan? Ada pelangi loh, dari sana ujungnya sampai situ, panjang sekali, baru indah. Jadi ternyata pelangi itu ada setelah hujan. Oh, hebat. Sungguh luar biasa ya, Tuhan menciptakan pelangi. Dia muncul pada saat setelah hujan. Setelah hujan. Iya, masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan kita dapat lakukan. Karena Tuhan kita itu maha kuasa. Karena itu mari kita bersama-sama membuka Mazmur 77 ayat yang ke-15. Mazmur 77 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya, juga adik-adik yang di rumah. Kita mulai. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, pada hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu pada hari ini. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya. Cerita kita minggu lalu yaitu pemimpin yang dipilih Tuhan. Siapa sih pemimpin itu? Dia adalah Yosua. Nah, kata Tuhan kepada Yosua, "Hai Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan bersama dengan seluruh bangsa Israel." Nah, Yosua memberi perintah kepada kepala pasukan bangsa Israel itu. Yosua mengatakan bahwa sediakanlah bekal untuk menyeberang sungai Yordan, karena dalam 3 hari kita akan menyeberang ke sungai Yordan. Nah, Yosua mulai bekerja dan melakukan perintah dari Tuhan. Dia mengirim 2
pengintai ke bangsa Yeriko atau ke kota Yeriko. Lalu dia mengirim 2 pengintai atau 2 mata-mata ke kota Yeriko. Nah, kedatangan kedua pengintai itu diketahui oleh Raja Yeriko, sehingga menyuruh pasukannya untuk menangkap dia. Tapi karena pertolongan Tuhan, kedua orang ini bermalam di rumah seorang ibu yang bernama Rahab. Dan dia bersembunyi di situ, sehingga karena pertolongan Tuhan, dia boleh lolos dari pasukan-pasukan Yeriko dan kembali ke Yosua untuk memberitakan apa yang sudah dialami di kota Yeriko. Adik-adik, setelah pagi-pagi benar, Yosua berangkat dari Sitim untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel bahwa yang akan lebih dulu berangkat sebelum kita menyeberangi Sungai Yordan itu adalah para imam. Para imam untuk mengangkut tabut perjanjian itu yang berisi 10 perintah. Dan kemudian itu diikuti oleh rombongan yang lain dari belakang. Nah, setelah mereka berjalan, tibalah mereka itu ke tepi Sungai Yordan. Di sana mereka tidak langsung menyeberang, tetapi mereka itu mengadakan perkemahan di situ. Setelah 3 hari mereka bersiap untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua mereka lakukan. Dan para imam itu mengangkut tabut perjanjian itu yang lebih dulu. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi setelah mereka mulai memasukkan kakinya ke dalam sungai itu? Wow, ternyata sungai itu menjadi kering dan seperti jalanan mulus untuk menyeberang ke sana. Dan para imam itu duluan, rombongan bangsa itu menyusul dari belakang. Nah, kemudian ada perintah lagi yang disampaikan kepada bangsa itu dari Yosua. Ambillah 12 suku untuk mewakili bangsa itu. Sehingga disuruh 1 orang mengambil 1 batu dari dasar laut, sungai itu dan membawanya ke tepi dan mengatur batu-batu itu, 12 batu itu untuk mewakili ke-12 suku. Itu adalah tanda peringatan bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dan bangsa itu bersukacita kepada Tuhan karena dia boleh menyeberangi sungai itu dengan baik. Itu karena siapa? Itu karena pertolongan Tuhan. Karena bangsa Israel sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menyertainya sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Demikian cerita kita hari ini dari
Kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. Kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kita mulai. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan luar biasa ya. Tuhan membelah air sungai Yordan sehingga bangsa Israel boleh menyeberang. Saat ini kita mau memberi persembahan, tapi sebelum kita memberi persembahan, ada satu firman Tuhan yang mengantar kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-13. 1 Tawarik pasal 29 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu." Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap persembahannya? Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sekali lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita minggu ini adalah mengucapkan Mazmur 77 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 77
ayat yang ke-15. Dalam bahasa Indonesia, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Nah, aktivitasnya adalah mengucapkan Mazmur 77 ayat 15 dalam berbagai bahasa. Bisa bahasa Indonesia, pasti bagus. Bisa dalam bahasa Inggris, is the best. Bisa juga dalam bahasa Toraja, pasti melong. Nah, dalam bahasa Nias kalau tahu, Zengki. Atau dalam bahasa Banjar, bahasa apa saja. Disertai dengan gerakan ya. Dan divideokan, baru kirim sama Bunda Yuli. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan nanti diakhiri doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menyaksikan keajaiban Tuhan lewat cerita firman-Mu hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini. Bahkan diri kami ya Tuhan. Berkati semua adik-adik di dalam kegiatannya setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, jaga kami sehingga kami boleh merasakan kasih sayang dari Tuhan. Berkati orang tua kami dan guru-guru kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan menolong mereka di dalam mengajarkan kepada kami tentang Tuhan. Berkati adik-adik, bahkan kami semua yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, biarlah kami boleh sembuh oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Berkati persembahannya Tuhan yang kami sudah serahkan pada hari ini, biarlah lewat persembahan ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami yang datang kepadamu, ampunilah kesalahan kami, dan terimalah kami yang datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, petunjuk hidup baru buat kita hari ini dari Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu,
sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ya, adik-adik semua, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita melakukan pujian, "Oh berkati kami." Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan buat kita semua, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan yang lebih penting, rajin membaca Alkitab dan selalu berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.